Namun pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memasang dua syarat. Pertama, jika pemainnya ke timnas Indonesia, Hanno Berens dan Yusuf Helal kompak ingin Liga 1 segera dilanjutkan. Dua pemain asing Persija Jakarta, Hanno Berens dan Yusuf Helal, kompak menyuarakan supaya Liga 1 musim 2022-2023 segera dilanjutkan. PSSI selaku otoritas tertinggi sepak bola di Indonesia pun telah melakukan sejumlah langkah. Kemudian pekan lalu PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru menggelar owners meeting dengan 18 klub Liga 1 Indonesia. Pertemuan tersebut menyepakati 3 opsi tanggal dimulainya kembali Liga 1, yaitu pada tanggal 18 November, 25 November, atau 2 Desember. PT LIB juga akan melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang rencananya digelar di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa 15 November. Hanno Berens mengungkapkan harapannya agar situasi sepak bola Indonesia bisa kembali bergulir karena menurutnya penting bagi banyak orang di Indonesia. Senada dengan Hanno, Yusuf Helal mengakui kalau situasi yang tengah dihadapi saat ini tidaklah mudah. Dia berharap rencana PSSI dan PT LIB untuk kembali menggulirkan kompetisi bisa terrealisasi karena pemain tim nasional Bahrain itu ingin segera merumput lagi di lapangan hijau. Syarat untuk Sintayong jika ingin bawa pemain PSM ke timnas Indonesia. Piala AFF 2022 sudah di depan mata. Timnas Indonesia pun harus terus bersiap. Kabarnya ada beberapa pemain PSM Makassar yang berpeluang dipanggil Sintayong, mulai dari Yakob Sayuri hingga Ramadan Sananta. Juga pemain muda yang sedang mengorbit yakni Muhammad Zaki Ashraf. Namun pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memasang dua syarat. Pertama, jika pemainnya ke timnas Indonesia harus untuk pertandingan di turnamen yang bergengsi, bukan hanya untuk uji coba semata. Syarat yang kedua, pemain PSM yang dipanggil ke timnas Indonesia harus betul-betul karena kebutuhan pelatih, bukan hanya sebagai pelengkap di bangku cadangan. Bernardo mengaku punya alasan memasang syarat tersebut. Dia tidak mau melepas pemain ke timnas, sementara PSM juga butuh komposisi pemain yang lengkap. Bakal rugi kalau akhirnya pemain PSM ke timnas dan ujung-ujungnya tidak berkontribusi maksimal. Hal itu hanya akan berdampak buruk bagi tim dan pemain. Bernardo ada benarnya, sebab ada kemungkinan Piala AFF 2022 digelar bersamaan dengan jalannya Liga 1 2022-2023. Jadi cadangan di Arema FC, masih pantaskah Evan Dimas kembali ke timnas Indonesia? Evan Dimas berulang kali disanjung setinggi langit sejak kemunculannya pada 2013. Selama bertahun-tahun menjadi andalan di timnas Indonesia, pemain yang kini memperkuat Arema FC itu disebut bakal lebih besar dari legenda tim Garuda yang pernah ada. Harapan itu sebenarnya tidak berlebihan bila melihat jejak langkah Evan Dimas. Namun sayangnya beberapa hal membuat karirnya stagnan. Bahkan kini Evan Dimas menjadi pemain yang terpinggirkan dalam skuad berjulukan Singo Edan, sekalipun punya reputasi mentereng pada masa lalu. Awalnya Evan Dimas merupakan favorit pelatih Sintayong di timnas Indonesia. Kepercayaan pelatih asal Korea Selatan itu dibuktikan dengan ban kapten yang melingkar di lengannya. Setelah pemanggilan terakhirnya dalam laga uji coba kontra Timor Leste pada awal tahun ini, Evan Dimas seolah dilupakan begitu saja. Pelatih yang karib disapa STY itu bahkan tidak menyertakan namanya ketika timnas Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Asia 2023. Menilik situasi yang berkembang saat ini, rasa-rasanya sulit Evan Dimas kembali ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Selain karena minimnya menit bermain bersama Arema FC, karakter bermainnya seperti tidak terlalu cocok untuk skema yang diusung oleh Sintayong. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.